Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi dan ibu guru, kali ini kita akan mencoba menyusun RHK di tahun 2025, di mana ada beberapa perbedaan dari tahun sebelumnya. Kita mulai dari masuk dulu ke laman RHK, di mana sekarang tidak bisa masuk dari PMM melainkan dari web melalui PMM kinerja. Kemudian klik masuk, lalu masuk tentu dengan email kita. Nah, sudah masuk di laman kinerja kita di sini. Di sini ada beberapa informasi. Pertama, untuk pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin. Ini berbasis refleksi. Kemudian bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah ke sistem. Kemudian periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya sekali dalam 1 tahun. Nah, ini aja sebetulnya perbedaan dari RHK di tahun sebelumnya. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama kita rubah dulu periodenya. Nah, klik di sini, kemudian ganti periode. Nah, di sini ada pilihan digunakan Januari sampai Desember 2025. Ini. Nah, jika seandainya di sini masih belum hitam atau masih di sini masih abu-abu, berarti kepala sekolah belum melakukan pengawalan pengisian RHK. Tapi jika sudah, maka di sini akan muncul Januari sampai Desember 2025. Tinggal diklik. Oke, ini udah diganti dengan 2025. Lalu kemudian kita masuk ke ganti sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita lanjut saja ke ini kan pengisian RHK ini mulai tanggal 1 sampai 31 Januari ya. Sebenarnya ada tinggal beberapa hari lagi, jadi jangan sampai lewat dari bulan Januari ini. Lalu kemudian nanti di bulan Februari sampai Desember, nah ini persiapan praktik kinerja, kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasi, kemudian pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan penilaian penetapan predikat kinerja. Nah, ini rangkaiannya seperti ini. Baik, kita mulai, klik saja mulai Bapak dan Ibu. Nah, di sini pastikan dulu ya, data diri Anda betul. Jika misalkan masih ada yang kosong seperti ini tinggal dilengkapi data diri, kemudian pilih jenjangnya. Nah, kita misalkan ahli pertama, kemudian masuk ke data sudah sesuai, kemudian data sudah benar. Nah, kita masuk langsung ke sini. Nah, di sini ada 5 tugas pokok. Di sini ada guru merencanakan, kemudian guru membimbing, guru melaksanakan, dan guru menilai. Di sini ada tambahan opsional. Nah, misalkan di sini ada beberapa pilihan. Misalkan meningkatkan kinerja satuan pendidikan mulai pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, jika memang kepala sekolah. Saya coba ya untuk mengisi yang semua jenjang guru piket lah, yang terserah Bapak dan Ibu. Ini kan disesuaikan dengan tugas tambahan Bapak dan Ibu. Ini klik misalkan, kemudian jika sudah Bapak dan Ibu, atau misalkan jika ada tugas tambahan lain, tinggal klik tambah dan dipilih. Kita langsung ke praktek kinerja. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kualitas pendidikan, kemudian yang diklik yang penerapan disiplin positif. Nih, kemudian kita klik, kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah, baik, berikutnya Bapak dan Ibu, kita pilih satu indikator di sini. Nah, tentu di sini ada banyak pilihan, cuman ini disesuaikan dengan kondisi sekolah tentunya. Nah, di sini saya memilih salah satu indikator, yaitu guru melakukan kegiatan pengembangan berdasarkan cara belajar. Kita pilih ini. Lalu kemudian kita masuk ke perilaku kerja. Klik perilaku kerja. Nah, di sini ada 5 aspek. Nah, di sini di aspek pelayanan saya memilih bersifat ramah kepada peserta didik yang ini. Kemudian untuk perwujudan perilakunya, mengucapkan salam, misalkan mengucapkan salam dan sapaan dengan ramah. Nah, itu dari aspek pelayanan. Yang kedua dari aspek akuntabilitas atau akuntabel. Di sini saya akan memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berorientasi tinggi. Lalu untuk perwujudan perilakunya, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Lalu kemudian di aspek kompeten, saya memilih di sini melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kemudian perwujudannya menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Lalu di harmonis, di sini ada indikator
menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, lalu kemudian di perwujudannya berlaku adil setiap kepada memandang kedudukan jabatan latar belakang sebagaimana dan ras. Lalu di aspek loyal, di sini saya memilih menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Lalu di perwujudan perilakunya, bersikap dan perilaku untuk melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Lalu kemudian di aspek adaptif, saya memilih untuk yang aspek adaptif di sini saya memilih yang menyesuaikan diri secara cepat dalam hadapi dinamika pelajaran di kelas. Kemudian untuk perwujudannya yaitu menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Lalu kemudian di aspek kolaboratif saya memilih bekerja sama secara terbuka dan menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik. Lalu di perwujudannya tentu kita memilih bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat. Nah, jika sudah mengisi perilaku kerja ini, Bapak dan Ibu, ini udah seperti semua. Kita cek ke rangkuman. Nah, di sini muncul seperti ini. Jika ingin ada perubahan, tinggal klik rubah. Tapi jika misalkan sudah dianggap benar atau sesuai, nah ini tinggal langsung diklik ajukan saja. Klik ajukan. Kemudian di sini kita ajukan perencanaan kerja, klik ajukan. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu, kita tinggal nunggu nanti persetujuan dari pimpinan atau dari atasan. Baik Bapak dan sekalian, kita kembali ke beranda. Nah, di sini akan muncul menunggu persetujuan atasan. Kita tunggu. Jika atasan sudah menyetujui dengan RHK kita, maka nanti akan muncul seperti ini. Sepakati perencanaan kinerja dari atasan. Lalu kemudian kita cek dan sepakati, klik di sini. Kemudian di sini jika ada perubahan dan sebagainya akan kelihatan. Kita langsung masuk ke praktek kinerja. Kemudian langsung ke pengembangan kompetensi, klik saja. Cek perencanaan kinerja yang disetujui atasan, kata ada penyesuaian, artinya atasan mengubah rencana hasil kerja Anda. Mohon perhatikan dan lanjut sepakati. Nah, ini jika ada penyesuaian dari pimpinan. Langsung ke perilaku kerja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik sepakati. Klik sepakati, kemudian klik saya sepakat, kemudian klik saya sepakat. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini akan muncul menunggu periode pelaksanaan kinerja, yaitu mulai di bulan Februari. Jadi tahap 1 di penyusunan RHK ini sudah selesai, tinggal menunggu ke persiapan praktik kinerja mulai dari Februari 2025. Demikian sekilas informasi tentang RHK 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.